Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi protista. Yang pertama adalah peta konsep dari materi ini ya, yaitu protista diklasifikasikan menjadi 3 subkingdom, di mana ada protista mirip jamur, yaitu ada Myxomycota dan Aomycota, protista mirip tumbuhan atau familiar dengan ganggang atau alga diklasifikasikan menjadi 7 filum. Selanjutnya ada protista mirip hewan atau protozoa diklasifikasikan menjadi 4 filum, yaitu ada Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Nah, selain hal tadi, kita juga akan mempelajari peran bagi manusia, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Selanjutnya adalah definisi dari kingdom protista, di mana protos itu artinya pertama atau mula-mula, kritos artinya menyusun. Jadi dapat kita definisikan ya, yaitu merupakan kingdom yang terdiri atas organisme eukariota yang masih tersusun sangat sederhana. Nah, ini adalah ciri-ciri umumnya ya. Ada inti sel sudah bermembran atau biasa kita sebut dengan organisme eukariot, organisme multiseluler, karena pada umumnya makhluk dari kingdom ini adalah multiseluler, walaupun ada beberapa yang bentuk koloni dan sedikit yang uniseluler. Selanjutnya ada habitat, umumnya itu di perairan. Cara mendapatkan nutrisi itu ada 2, organisme autotrof dan heterotrof. Reproduksinya juga ada 2, yaitu seksual, misalnya dengan pembelahan biner, maksudnya aseksual, dan secara seksualnya itu ada isogami, anisogami, dan oogami. Nah, subkingdomnya ada 3 ya, tadi ada yang mirip jamur, tumbuhan, dan mirip hewan. Nah, yang mirip jamur ini ada Myxomycota, ciri-cirinya itu yang pasti menyerupai jamur, fase vegetatif berupa massa protoplasma, di mana ini multinukleat atau banyak inti, bentuknya berubah-ubah menyerupai amuba, ini fasenya plasmodium, menghasilkan spora seperti pada jamur, makanannya berupa bakteri dan organik yang terdapat di dalam tanah, dan sebagian besar ini berperan sebagai dekomposer. Nah, untuk film Aomycota itu ditemukan pada lingkungan perairan, menghasilkan sel-sel berflagellata, dinilai terbuat dari selulosa. Secara seksualnya, ini dengan aseksualnya dengan membentuk spora berflagel atau zoospora. Reproduksi seksualnya dengan membentuk gamet jantan betina atau oospora. Nah, di sini ada siklus hidup dari jamur lendir. Nah, kita lihat dari yang plasmodiumnya tadi berinti banyak atau multinukleat ya. Selanjutnya itu tumbuh menjadi pembentukan sporanium, lalu sporanium muda atau fase diploid 2N, mengalami pembelahan secara mitosis. Nah, sporanya ini masak dan pecah atau tumbuh di tempat yang cocok. Nah, udah masak, dia berkecambah. Nah, spora yang berkecambah seperti amuba itu disebutnya tadi fase plasmodium ya kan? Atau plasmogami. Nah, yang gamet berflagel itu karyogami. Nah, udah deh, jadi zigot, dan zigot akan tumbuh lagi menjadi jamur lendir ya. Nah, ini contohnya yang film Myxomycota itu ada Pisarum polycephalum, dan yang Aomycota atau jamur air itu Saprolegnia. Nah, selanjutnya adalah alga ya. Cirinya itu protista yang memiliki klorofil sehingga pasti bisa melakukan fotosintesis atau disebut juga organisme autotrof. Tubuhnya itu berupa talus karena belum memiliki akar, batang, daun sesungguhnya. Reproduksi seksualnya itu secara isogami, anisogami, dan oogami. Sedangkan yang aseksualnya itu dengan pembelahan sel, fragmentasi talus, dan pembentukan zoospora. Nah, ini memiliki ada yang berapa pada kelas ini film ini tuh yang memiliki klorofil A, B, C, atau D sehingga dapat melakukan fotosintesis. Memiliki pigmen jingga, merah, coklat, dan biru serta kuning. Yang pertama ada film Coropita, memiliki klorofil A dan B atau pigmen hijau. Sebagian besar merupakan organisme akuatik atau hidup di perairan, bersimbiosis mutualisme dengan lumut kerak ya. Cairan makanannya itu dalam bentuk amilum. Reproduksi seksualnya dengan isogami, anisogami, oogami, konjugasi.
aseksualnya dengan zoospora. Selanjutnya adalah film Rhodophyta atau ganggang merah ya, karena memiliki pigmen phycoerythrin dan klorofil A serta D. Nah, pigmennya ini terdapat dalam plastida atau rhodoplas. Hasil fotosintesis disimpan dalam bentuk cairan makanan, namanya itu tepung floridean. Reproduksi seksualnya dengan oogami, aseksualnya dengan tetraspora. Selanjutnya adalah Phaeophyta atau pigmen alga coklat karena memiliki pigmen coklat atau fukosantin, klorofil A, C, serta karoten, bentuk talus lembaran dan bercabang, cara gedangan makanan dalam bentuk laminarin, dinding saya tersusun atas asam alginat. Selanjutnya adalah film Euclenophyta, memiliki alat gerak berupa flagellum, cara geraknya disebut metaboli, tidak memiliki dinding sel, memiliki lapisan protein atau pelikel, mengandung klorofil A dan B, cairan makanan dalam bentuk paramilon polisakarida. Selanjutnya adalah film Pyrophyta, umumnya itu autotrof ya, pasti mampu memandarkan atau kayak mengeluarkan cahaya ya, atau karena disebut juga ganggang api. Umumnya bebas sebagai parasit, membentuk bioluminescence atau itu spesies itu nocticula ya, permukaan lautnya tampak berkilat malam hari. Terus film Basilaryophyta tidak memiliki flagel dan silia, dinding sel tersusun atas silika, terdiri dari 2 cangkang yakni hipoteka atau wadahnya, epiteka tutup, cairan makanan bentuk laminarin, reproduksi seksual aogami, aseksual dalam pembelahan sel. Untuk film Chrysophyta atau ganggang emas ya, karena memiliki pigmen fukosanin, coklat keemasan, klorofil A dan C, cairan makanan itu dalam bentuk krisolaminarin antara laminarin dan minyak di antara itu. Reproduksi seksual isogami, aseksualnya pembelahan sel dan zoospora. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ada chlorella, Pyrophyra, Macrocystis, Euglena, Serratium, Diatom, dan Dinobrion. Nah, untuk protista mirip hewan, ada ciri-cirinya: mampu bergerak aktif atau berpindah tempat, terdiri atas satu sel, tidak memiliki dinding sel, berukuran mikroskopis, organisme heterotrof, dibagi berdasarkan alat geraknya, ada yang dengan silia, pseudopodia, flagel, serta ada yang tidak memiliki alat gerak. Nah, yang film Ciliata memiliki alat gerak berupa silia, bentuk selnya asimetris, organ ekskresi, serta untuk mengeluarkan sisa makanan menjaga osmosis yaitu berupa vakuola kontraktil. Sedangkan untuk alat pencernaannya adalah vakuola makanan. Nah, reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi, aseksualnya dengan pembelahan biner. Nah, contohnya itu ada stentor. Kalau stentor itu berbentuk seperti trompet, dan kalau yang berbentuk seperti lonceng itu vorticella. Nah, film Chrysopoda, dia ini menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Nah, kaki semu ini merupakan penjuluran dari protoplasma selnya. Reproduksi seksual itu belum ditemukan. Kalau yang aseksual itu dengan pembelahan inti dan diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Selanjutnya adalah film Flagellata, berupa bulu cambuk. Flagella ini juga sebagai alat indera, merupakan parasit pada hewan dan manusia, memiliki bentuk relatif tetap ya. Sitoplasma itu dikelilingi oleh pelikel atau protein kaku namun elastis. Selanjutnya sporozoa. Nah, ini tidak memiliki alat gerak, membentuk spora sebagai parasit, tidak dapat makan atau mengambil nutrisinya secara fagositasis, melainkan secara saprofit atau menyerap nutrisi dari organismenya ya. Contohnya ada Ciliata, Paramecium, Rhizopoda itu amuba, Flagellata itu Trypanosoma, Sporozoa itu Plasmodium. Nah, peran menguntungkannya di kelompok protista mirip jamur ada Rhizomycota sebagai dekomposer, Mycota menguraikan sisa-sisa makhluk hidup di air. Nah, untuk tumbuhan mirip tumbuhan itu ada Chlorella sebagai pangan baru, Porphyra itu sebagai nori atau pembungkus makanan, Basilaryophyta itu sebagai fitoplankton, Euclenophyta itu menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, untuk yang mirip hewan, Rhizopoda juga menjaga keseimbangan ekologi,
Entamuba coli membantu pencernaan hewan pada ruminansia ya. Nah, yang merugikan ini ada yang mirip jamur nih, ada Plasmodium brassicae menyerang akar wortel, terus yang terkenal adalah Phytophthora infestan ya, menyerang tanaman kentang. Nah, untuk yang mirip tumbuhan, ada Dinoflagellata itu menyebabkan blooming atau red tides, pasang merah di lautan. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Lalu ada Dinobrion dan Cyanura menyebabkan rasa air tidak enak. Lalu ada Entamuba histolytica penyebab penyakit amebiasis, dysentery amuba, Trichomonas vaginalis keputihan pada wanita, dan Giardia lambelia atau penyakit pada usus, gejalanya diare dan kejang pada akut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.